Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah, meskipun masih tetap dalam ibadah online pada saat ini, dan sebentar kita akan persiapkan juga untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kita memulaikan dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu karena Engkau begitu sangat mengasihi kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkati juga kami ya Bapa, buka hati kami agar kami bisa menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya ajak kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang saya akan ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai ayat 14. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."
Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia." Puji Tuhan, kita tentu semua mengerti tentang kisah ini. Dan saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan. Renungan yang akan saya sampaikan adalah kuasa yang tak terbatas. Dari kisah yang kita dapatkan ini adalah satu pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, di mana sebelumnya orang-orang begitu banyak datang, orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan ini membuat semakin banyak lagi orang yang mengiringi Yesus. Sehingga dimanapun Yesus berada, maka orang banyak pun itu ada. Nah, namun kita akan melihat dengan renungan yang kita akan sama-sama menyimak pada pagi ini. Kuasa yang tak terbatas. Zaman ini adalah zaman yang bukan zaman yang mudah bagi kita. Zaman ini adalah zaman yang semakin sulit, yang semakin rumit, sulit di bidang usaha, pekerjaan, bahkan masalah ekonomi. Dan itu bagaikan kita ada di sebuah keadaan seperti yang dialami oleh orang Israel, padang gurun atau padang pasir, di mana tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Apa yang kita bisa harapkan pada masa-masa di mana kita hidup seperti ini? Tapi mari kita akan melihat bagaimana kisah yang kita baca barusan tentang kuasa yang tak terbatas itu. Tentu kita ingin semua mendambakan tentang kuasa yang tidak terbatas. Namun bagaimana cara untuk kita dapat mengalami kuasa yang tak terbatas itu? Tentu ada caranya, ada jalannya. Nah, secara cepat saja, yang pertama, hidup yang diserahkan kepada Yesus. Untuk mengalami kuasa yang tidak terbatas itu, yang datangnya dari Yesus, adalah bagaimana hidup kita serahkan kepada Yesus. Sama seperti ketika 5 roti dan 2 ikan itu yang diserahkan kepada Yesus. Ketika masih ada dalam genggaman tangan dari anak yang empunya roti dan ikan itu, maka tidak terjadi sesuatu apapun juga. Nah, itu sebabnya kita akan belajar bagaimana untuk kita bisa ini menyerahkan atau serahkan kepada Yesus apa yang kita miliki. Walaupun keadaan kita yang sangat sederhana, mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tetapi apa yang ada pada kita, serahkan pada Tuhan, pada Yesus. Nah, tidak secara kebetulan, 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya ada di dalam setiap manusia. Ada pada saudara dan saya. Kita punya jari 5, jari kanan 5, jari kiri pun 5, jari kaki kanan 5, jari kaki kiri pun 5.
Artinya itu yang kita bisa serahkan kepada Yesus. Lalu kemudian 2 ikan, di mana tangan kita ini ada 2 yang dapat kita berikan kepada Yesus. Kaki kita juga 2, yang seringkali ada katakan bahwa kaki kita untuk berjalan, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mata kita 2, telinga kita pun 2 untuk bisa mendengarkan, mata 2 untuk bisa melihat. Nah, ini semua anggota tubuh kita, panca indera kita, diserahkan kepada Yesus untuk menjadi sesuatu. Bukan hanya roti yang ada, yang dikisahkan dalam ayat ini dari seorang anak kecil, tetapi di balik kesemuanya itu ternyata ada rahasia yang sangat-sangat penting untuk kita bisa cermati, yaitu yang ada pada diri kita. Pertanyaannya, adakah kita mau menyerahkannya kepada Yesus? Ataukah kita menggenggam untuk diri kita sendiri, yang pada akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa terjadi? Nah, itu yang pertama, serahkan kepada Yesus. Yang saya katakan tadi, dalam anggota tubuh kita ini. Yang kedua, bagaimana untuk kita dapat mengalami kuasa yang tidak terbatas itu? Yang kedua adalah milikilah hidup yang mau dibentuk oleh Yesus. Artinya apa? Seperti roti yang dipecah-pecahkan sesuai dengan apa yang Yesus inginkan, yang telah diserahkan kepada Dia, ada di dalam tangannya, dan Dia punya rancangan, Dia punya rencana yang mulia, sehingga ketika kita ada dalam tangannya, yaitu kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Pembentukan Tuhan ini adalah berbicara tentang kehidupan lama kita, yang mana kita telah datang kepada Yesus, lalu kemudian Yesus membentuk kita sedemikian rupa, yang tentunya Dia mau menjadikan seperti apa yang Dia inginkan. Sehingga bukan lagi keinginan kita, bukan lagi kehendak kita, tetapi kehendak Dia yang membentuk hidup kita. Walaupun ketika roti itu dipecah, walaupun ketika hidup kita itu dibentuk, sakit, mungkin menjerit, tetapi ketika kita tetap hidup dan ada di dalam pembentukan Tuhan itu, ada sesuatu yang indah, yang mulia. Orang lain, murid-murid katakan, apalah artinya? Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi inilah kuasa yang tidak terbatas itu yang akan dialami oleh orang yang mau dibentuk Tuhan untuk kehidupannya menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana kita dapat mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu? Hidup yang rela jadi berkat bagi banyak orang, atau rela berbagi. Ketika Tuhan sudah membentuk hidup kita, kita sudah menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang siap untuk dipakai oleh Tuhan, yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi rela untuk berbagi, bagaikan roti tadi. Ketika sudah diserahkan, lalu kemudian dibentuk oleh Tuhan, dipecah-pecahkan, lalu kemudian siap untuk dibagi atau siap untuk menjadi berkat. Banyak orang yang pada akhirnya merasa bahwa tidak pantas dia melakukan hal itu, karena mungkin dia punya posisi, dia punya kedudukan, dia mungkin maaf kata S1, S2 dan seterusnya. Lalu kemudian dia merasa gengsi. Untuk apa saya melakukan hal yang seperti itu? Melayani dalam bidang yang sangat sederhana, yang tidak dapat dipuji oleh orang mungkin,
orang lain tidak dapat mengetahuinya. Tetapi kalau kita yang sudah dibentuk oleh Tuhan dan ingin untuk Tuhan pakai, berbagi, tidak memandang apapun keadaannya, kita lakukan. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat Philadelphia Sleman yang telah melakukan bagian-bagiannya, yaitu mau berbagi, mau melayani, mau melakukan sesuatu. Apa yang ada di dalam tangan, apa yang ada dalam hidup bisa dituangkan untuk berbagi kepada orang lain. Terima kasih kepada para pelayan yang sudah mempersiapkan kesemuanya ini. Tanpa Anda, maka tidak akan mungkin seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah online ini. Dan inilah bagian yang bisa kita lakukan, bahwa upah kita adalah dari Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami kuasa yang tidak terbatas. Mari kita serahkan hidup kita, relakan hidup untuk dibentuk, dan demikian juga relakan untuk bisa berbagi, karena bukan untuk diri kita sendiri ketika Tuhan sudah membentuk kita, tetapi untuk orang lain, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita siapkan roti yang adalah tubuh Yesus, roti yang dipecah-pecahkan, tubuh Yesus yang telah dihancurkan. Dia ada untuk kita semua. Dia bagikan roti yang terpecah-pecah, yang dibagikan untuk hidup kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa, Bapa, inilah kami, layakkan kami, sucikan kami, dan biarlah dengan mata iman bahwa inilah tubuh-Mu dan inilah darah-Mu yang Engkau telah serahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Terima kasih Tuhan. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darah yang tercurah untuk kami semua, agar supaya kami dilepaskan dari semua ikatan dosa dan memiliki satu kesempatan untuk kami boleh bersatu dengan Bapa Surgawi. Itu sebabnya mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Di tengah masa yang begitu rumit, begitu sulit, pada saat-saat di mana kami hidup, khususnya pada hari-hari ini. Namun Engkau punya kuasa yang tidak terbatas. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup berserah kepada Engkau, dibentuk oleh Tuhan, bahkan sanggup melakukan sesuatu untuk orang lain di mana hidup kami menjadi berkat. Dan itulah tujuan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu di masa-masa pandemi yang semakin merajalela pada saat ini. Tapi Tuhan, Engkau memelihara hidup kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala virus-virus ini. Dan kami mau hidup taat kepada Engkau ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang dalam masalah persoalan apapun juga, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan pulihkanlah bangsa kami, lawatlah bangsa kami, dengan berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, pemerintahan tingkat pusat, daerah, sampai pelosok-pelosok. Tuhan kiranya yang memberkati usaha-usaha ini untuk kepentingan kami seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami boleh mengalami ketentraman, kedamaian yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini berdoa bagi semua yang telah memberikan waktu mereka, memberikan tenaga pemikiran mereka di dalam mengadakan semua sehingga dapat terlaksana ibadah online ini. Berkatilah mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dan mari Bapa, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa di dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.